balik hamparan alam Tulungagung, Jawa Timur, berdiri sebuah bukit yang menyimpan cerita panjang dari masa ke masa. Gunung Budek. Bagi sebagian orang, tempat ini hanyalah sebuah kawasan perbukitan yang menawarkan keindahan alam. Namun, bagi masyarakat sekitar, Gunung Budek juga dikenal memiliki kisah legenda yang telah diwariskan secara turun-temurun. Konon, nama Budek berkaitan dengan kisah seorang pemuda bernama Joko Budek. Sebuah cerita yang penuh dengan pesan tentang kesombongan, penyesalan, dan akibat dari sebuah janji yang tidak ditepati. Seiring berjalannya waktu, kisah tersebut semakin melekat dengan keberadaan Gunung Budek. Ketika malam mulai turun dan kabut perlahan menyelimuti kawasan pegunungan, suasana di tempat ini terasa begitu berbeda. Suara angin yang melewati pepohonan, gelapnya lereng, dan sunyinya suasana seakan membawa kita kembali pada cerita-cerita masa lalu yang hingga kini masih menjadi misteri. Sejarahnya Gunung Budek. Gunung Budek itu dulu adalah sebuah gunung api purba dengan rentang usia kurang lebih sekitar 20 juta tahun yang lalu. Terkait dengan cerita Joko Budek dan Roro Kembang Sore itu adalah cerita Babat Tulungagung. Joko Budek, anaknya Mbok Rondo Dadapan, yang menaruh hati kepada Roro Kembang Sore, seorang putri dari kerajaan Majapahit yang nan cantik jelita. Kemudian Roro Kembang Sore itu memberikan syarat kepada Joko Tawang untuk bisa melindungi keselamatannya Roro Kembang Sore dari kejaran Adipati Kala. Kemudian Joko Tawang ini tanpa pamit ibunya, kemudian mereka bertapa di gunung sini dan dicari kemana-mana sampai kemudian ketemu. Ketika ditanya, Joko Tawang tidak mau menjawab. Kemudian sebuah kalimat yang sangat fatal diucapkan oleh ibunya. Kemudian Joko Tawang itu berubah menjadi batu, dan batu itu dikenal dengan batu Joko Budek. Kemudian gunungnya dikenal dengan nama Gunung Budek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta, mengizinkan kita untuk bisa silaturahmi ke tempat ini, yaitu berada di Gunung Budek, yang tepatnya berada di Tulungagung, Desa Tanggung. Saya tahunya hanya Tulungagung gitu aja.
atau kalau tak beliau tadi Desa Tanggung. Semoga silaturahmi kita ini bisa membawa manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga silaturahmi kita di kesempatan malam hari ini membuat diri kita semakin itaqullah, semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin membuat diri kita cinta kepada baginda Rasulullah, membuat diri kita semakin berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Sebelum kita mulai silaturahmi, berbincang-bincang dengan beliau, juru kunci Gunung Budek, saya mohon maaf kepada seluruh warga Tulungagung dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan panjenengan dimanapun berada, apabila nanti ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan dari saya, ada pertanyaan yang kurang sopan, kurang enak didengar, saya mewakili dari anak-anak saya, santri Ponpes Nuswantoro nyuwun sepuro seageng-agengi. Mugi-mugi panjenengan sedaya purun nyepuro, sedaya kelepatane kula lan anak-anak kula. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Langsung saja, karena kita kesini tujuannya untuk belajar, untuk lebih cinta kepada budaya, lebih cinta kepada tanah air. Langsung kita serahkan kepada ahlinya. Langsung mawon kula serahne dumateng beliau juru kunci mriki. Waktu dan tempat kula persilahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Gus Samsudin dan keluarga beserta keluarga pondok pesantren. Mudah-mudahan rawuhnya di tempat ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Diberi berkah barokah Gusti Allah. Amin. Dipun muliakan para wali-wali, para aulia yang berada di tempat ini, dan kita nanti bertemu di yaumil qiyamah dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin, amin. Bapak Ibu nyun sewu Gus Geng rawuh nggih, mohon maaf mungkin jika dalam pertemuan malam hari ini ada kekurangan atau apa. Ini saya harus memulai dari mananya, ini nyun dawuh dulu dari panjenengan biar nanti santri-santri ini juga bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Okay. Saya harus mulai dari mana ini Gus? Dari panjenengan. Ceritanya dulu atau gimana? Monggo. Dari Gunung Budek Gilang sakit. Bapak Ibu dan seluruh hadirin, saya memulai dari cerita kehidupan saya aja, biar kita nanti itu bisa mengambil hikmah dan kita tidak larut dalam suasana ngantuk. Pada intinya begini, saya lahir sebetulnya bukan di desa ini. Kakek buyut saya itu di desa Mlendis, Kecamatan Gondang. Beliau santri dulu di Semarum Durenan. Insya Allah masih keluarga besar dari Ploso Diri. Tapi di keluarga saya ini, dari Pak Lek saya, bulik saya itu memang ada kemiripan dengan saya tentang kebiasaan sejak kecil. Cara bocahe betike niku sok padha, Gus. Kalau adiknya ibu saya itu lek wis kadung mlebu ngalas, itu bisa sampai 3-4 hari tidak pulang. Hanya untuk berburu. Termasuk juga Pak Lek saya yang lain juga begitu. Nah, mungkin karena lingkungan saya ini di kehidupan yang lebih modern, terus pendidikan saya juga berbeda dengan Pak Lek saya, akhirnya saya mengalami satu kehidupan yang agak mirip, tapi bentuknya beda. Harus berada di atas gunung ini. Namun ini bukan sebuah tujuan, juga bukan sebuah cita-cita, tapi sudah sama Allah saya harus ditakdirkan untuk menjadi laku dan lakon di tempat ini. Karena dulu awalnya itu kami tidak pernah membayangkan mengalami kehidupan yang seperti ini. Saya itu dimulai tahun 2000 ketika malam Jumat jam 1 malam saya itu bermimpi dirawuhi oleh seorang sepuh. Saya tidak tahu beliau namanya siapa, asalnya dari mana, cuman perintahnya satu. Openono Gunung Budek, Tandurono Gunung Budek. Karena tahun 2000 itu
kondisi hancur, banjir. Depan ini yang sawah-sawah itu setiap musim hujan deras ya bisa gagal panen gara-gara embongnya jebol, bisa-bisa tiba-tiba banjir masuk ke sawah, longsor batu. Kalau malam hari mereka tidak berani pulang kalau hujan deras, karena yang longsor bukan tanah, Pak. Yang turun itu batu sak gerdu-gerdu. Iya, sekali turun minimal ya 2 meter kali 2 meter gitu. Bisa sampai tiba-tiba di depan halaman, lompat di atas genteng, ngetrail. Itu yang membuat orang sini itu trauma. Nah, itu masih kami sampaikan. 2001 juga mimpi yang sama di malam Jumat juga. 2002 juga mimpi yang sama di malam Jumat. Lah 2003 ini sesuatu yang terjadi dan mungkin saya harus memulai, dan sudah tidak bisa, saya tidak, namanya kegoiban itu tidak ada. Kegoiban itu kemudian berwujud nyata di tahun 2003 ketika waktu maghrib beliau yang mimpi 3 kali itu rawuh dalam wujud nyata seperti kita manusia, seperti pada umumnya. Allahu Akbar. Beliau datang masuk ke rumah saya tanpa pakai sandal, dengan celana hitam, baju hitam, ikat kepala. Beliau nyalami saya, lengger, wis ndang diwiwiti, openono gunung budek, tandurono alase, ojo takon opae, besok sak turun-turunmu bakal diparingi mulya karo Gusti Allah. Amin. Pulang saya nggak bisa ngomong apa-apa, karena itu mungkin nggak sampai 2 menit. Keluar dari rumah, jalan kaki, belok kanan, 5 langkah hilang. Tepatnya ke arah timur, ke arah gunung. Rumah saya kan di sebelah barat ini. Sebelah barat. Setelah kemudian terjadi sesuatu yang harus saya lakukan dengan menjalankan dawuh, dan tidak ada pesan-pesan yang lain. Mungkin seperti Mbak Yayai kalau perintah sama santrinya gitu juga, Gus. Sampai akhirnya 2003 saya memulai di lereng utara sampai 2007. Ya saya itu pokoknya pasrah ngalah, ya nggak berani protes, mau protes sama siapa. Kemudian 3 tahun saya di lereng utara, 2 tahun saya menyelesaikan tugas menanam di puncak. Dulu bersama 15 orang, orangnya sudah sepuh-sepuh semua. Sekarang yang 5 sudah meninggal, tinggal 4 yang masih hidup, dan belum menikmati suasana yang seperti di bawah, bisa jualan dan sebagainya. Kemudian saya di sini tahun 2011. Dibayangkan saja selama 2003 sampai 2011 setiap hari tanpa putus harus naik turun gunung, menanam sampai kemudian gunungnya menjadi hijau. Dan ini dulu adalah tempat saya naruh pacul, ganti baju, kalau mungkin mau bikin kopi ya bikin kopi. Nah, akhirnya menjadi seperti ini ya karena saya banyak ngopeni anak-anak sekolah. Kalau kemah kadang-kadang kehujanan, tendane bocor, ndak bisa tidur, ya terpaksa ya beli terpal, akhirnya bisa jadi tempat-tempat yang seperti ini. Intinya adalah hidup itu saya mengalami sebuah takdir yang mana ini sangat berat, dan ini di luar linear kehidupan saya. Saya sebagai tenaga kesehatan, perawat di rumah sakit, tidak punya pendidikan kehutanan, harus mengurusi hutan dan mengurusi masyarakat dengan berbagai macam karakter. Sini nanam, situ nebang, sini nanam, situ bakar. Kan budaya ngoten itu di daerah Blitar nggih wonten to, pinggir alas dibakar. Lagi pada intinya juga itu kalau dihitung ya tidak terhitung nilai uangnya. Bahkan saya itu pernah menangis di tahun 2015 ketika saya kedatangan tamu itu dari provinsi, dan beliau ini dari provinsi itu menanyakan memberikan penghargaan karena pengabdian saya. Tim itu bilang, Bapak ini di semua komponen masuk, Bapak mau milih apa? Saya tidak bilang, saya tidak ngerti apa-apa, Bu. Ibu tempatkan saya ya sesuai dengan apa yang Ibu bisa lakukan. Tidak, Bapak di semua lini masuk. Sudahlah, saya manut aja, saya tidak berani minta. Di situ saya nangis, di gubuk saya di dalam ini. Saya teringat ketika anak saya itu yang berapa ngomong gini, saya
mau belikan roti tidak bisa, kemudian nangis dia minta mainan saya tidak bisa belikan. Ya karena ada tugas yang harus saya selesaikan di sini sampai akhirnya sekarang bisa seperti ini. Semakin rame ya kita kelola dengan baik dengan masyarakat, dan alhamdulillah meskipun tempatnya rame banyak yang jualan, saya juga tidak meminta apapun dari mereka, dan kalau saya juga dikasih saya tidak mau karena saya kasihan mereka juga ngurusin anak-anaknya di sekolah dan sebagainya. Parkir bisa rame, jualan makanan bisa rame, dan semua kami serahkan ke mereka. Kami tetap di atas dan kami tidak jualan di atas karena kami menghormati yang di bawah. Makatan Gus sementara dari saya. Sudah disambung lagi. Luar biasa. Tepuk tangannya Rek. Subhanallah. Ikhlasnya beliau ini loh, pengabdiannya yang perlu untuk kita contoh. Kalau dalam bahasa santri itu hikmah. Dan kalau hikmah biasanya kita ke pesantren. Ya. Kalau beliau pesantrennya alam. Alam, iya. Langsung ngajinya ngaji alam. Iya. Makanya wahyu yang diturunkan pertama itu Iqra. Iya. Supaya kita itu bisa belajar. Iya. Monggo. Dilarang Pak Hendri. Monggo. Riki. Pun. Riki. Nggih, monggo Gus. Nggih. Bu Nyai monggo mriki. Subhanallah. Nggih. Amit nggih. Amit. Ganggu medale Amit. Di apalagi kepada dunung niki Amit iki bahasane dikit-dikit nyerempet ke tasawuf. Kalau kita belajar ilmu hikmah itu kan terkadang ada pelajaran supaya kita itu naik gunung. Ya. Supaya dunung. Salah satunya zikir nafas niku kan nggih. Nggih. Lepate niku musatne pikiran ning ndure irung. Jadi supaya kita dunung itu salah satunya ya memperhatikan gunung. Ingin mengajarkan kita tentang hubul waton minal iman, tentang cinta kita kepada bangsa dan juga negara. Subhanallah. Ini kita banyak belajar. Dalu niki awake dhewe belajar langsung teng ahline Rek. Langsung teng juru kuncine. Maksudnya ya aja mengaji kitab, tapi dhewe ya langsung ngaji praktek, ngaji alam. Ini kan beliau langsung praktek nih, beliau nih, masya Allah, alhamdulillah. Moga dilanjut nih untuk Gunung Budek ini pripun nih. Jadi awalnya kan kita itu nggak tahu, cuma disuruh nanam, disuruh memperbaiki, disuruh menata gitu. Ternyata makin kesini itu pelan-pelan ya satu-satu mulai dibuka. Dan tugas berat kami di sini adalah menerjemahkan bahasa alam itu kepada anak-anak muda supaya sesuatu yang sulit untuk ditelaah itu bisa mudah dicerna, bisa diilmiahkan, karena anak-anak sekarang itu adalah anak-anak yang kritis, yang mereka selalu mencari referensinya mana, dasarnya apa, buktinya mana, yang ngomong siapa, kan gitu nih. Nah dari situlah kemudian saya sama Allah dipertemukan dengan para ahli-ahli. Ada ahli geologi, ahli antropologi, terus kemudian juga para pelaku spiritual yang lelaku kesana kemari sampai ke sini dan sebagainya. Dan masya Allah saya menemukan sebuah jawaban dari cerita nenek moyang kita tentang budaya-budaya luhur yang dulu sering, mungkin sekarang sudah mulai jarang di beberapa daerah. Kalau Suro harus mengadakan grebek laut, kemudian labuan gunung dan sebagainya. Masya Allah itu ternyata sebuah teknologi nenek moyang kita bagaimana menjaga alam itu supaya itu tidak murka. Karena bencana di Jawa itu 70% penyebabnya itu berasal dari dasar laut. Ketika dasar laut ini bergolak, tiang pancang selatan ini mengalami goncangan, lempeng bumi bergeser, kemudian disusul gempa, setelah gempa terjadi tsunami, maka biasanya disusul gunung-gunung meletus. Jadi Jawa itu dari selatan. Makanya kemudian ada ceritanya Roro Kidul, terus kemudian ada cerita siapa? Syekh Subakir juga ya, yang seperti itu. Kemudian ada cerita Hyang Semar yang di atas gunung,
itu sebetulnya sebuah bahasa tasawuf budaya di mana nenek moyang kita itu mengajarkan bagaimana kita itu menjadi pribadi yang benar-benar rahmatan lil alamin. Kalau dalam bahasa Jawa, memayu hayuning bawono. Kita itu mencintai semua makhluk yang kasat mata maupun tidak kasat mata, yang di daratan maupun di lautan, yang di perut bumi maupun yang di atas langit. Jadi cerita tentang babat-babat, tentang sejarah Kanjeng Ratu Kidul dan sebagainya itu adalah cerita sains dan teknologi yang dibungkus dalam sastra, yang kemudian itu hanya bisa diterjemahkan, ditelaah oleh orang-orang yang memang sudah mumpuni di dalam menerjemahkan bahasa Jawa. Kalau saya panjenengan mungkin kadang-kadang harus membaca bolak-balik. Seperti kalau santri menerjemahkan kitab, kita harus membaca bolak-balik, harus membawa kitab itu kepada siapa untuk ditanya terjemahnya seperti apa, ya seperti itu. Disinilah kemudian misteri tentang Megatrust, kemudian kenapa harus ada Labuan, harus ada Grebek dan sebagainya itu terjawab. Namun seiring dengan perjalanan waktu, seyogyanya kita tuh sebagai para santri, ya, itu juga peduli dengan hal seperti itu, dengan membuat grand design konsep yang tetap sesuai dengan akidah kita di dalam keislaman. Kita harus melihat Kanjeng Sunan Kalijogo dulu, bagaimana susahnya beliau melakukan sebuah transisi budaya, transformasi budaya dari kejawen kemudian membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, sekarang tugasnya para santri-santri itu juga mulai memikirkan itu. Supaya apa? Supaya anak cucu kita itu nanti juga tidak semakin salah di dalam mengambil langkah, ya. Karena hampir para sesepuh Jawa ini sudah tidak ada. Nah, pusat kajian-kajian itu bisa di pesantren, bisa di perguruan tinggi, bisa di padepokan, bisa di jamaah-jamaah kecil, di kampung-kampung, di RT-RT, agar desain pemajuan kebudayaan itu sesuai dengan konsepsi rahmatan lil alamin dan ahlu sunnah wal jamaah itu. Jadi yang kejawen silakan kejawen, yang Hindu silakan Hindu, yang Islam tetap keislamannya dijaga, tapi tetap membawa budaya ini dalam sebuah sisi manfaat di dunia wal akhirah. Ngaten Gus, Mbah Nuwun sementara. Nggih. Nggih. Nyun jabarane ilmu sing panjenengan asale teng mriki damel sedaya subscriber lover kula. Nggih. Terkhusus damel anak-anak santri. Ya. Monggo. Nggih. Jadi gini, hidup seperti saya ini bukan sebuah kehidupan yang sangat, kalau dibilang dibanggakan, tidak ada yang bisa dibanggakan. Wong gunung juga nggak bisa dijual. Kalau mau saya sombong, saya punya gunung, ini juga bukan gunung saya. Tapi setiap orang harus menapaki kehidupan itu dengan sepenuh hati, dimanapun tempatnya, dan berada pada lingkungan apapun. Allah pernah dawuh bahwa kebaikan itu tidak akan tertukar, dan itu sudah kami buktikan. Mungkin secara finansial, ekonomi, kehidupan saya jauh di bawah sahabat-sahabat saya yang ekonominya lebih mapan, lebih modern. Tapi alhamdulillah Gusti Allah itu memberikan banyak kemudahan di kehidupan saya. Anak saya 3, yang 2 sudah bekerja mapan, dan semuanya itu bekerja, sebelum lulus mereka sudah bekerja. Cucu saya 1, alhamdulillah saya masih sehat, naik turun gunung bawa galon dia masih mampu, jantung saya masih normal, dan ini benar-benar saya syukuri. Hari ini mungkin ceritanya masih sebatas seperti ini, yang namanya dunia modern Gus, yo kadang-kadang masih ada orang yang mencibir, tidak suka, itu wajar. Tapi nanti insya Allah kalau kita sudah tidak ada, ceritanya akan berbeda lagi. Dan kami hanya menitipkan cerita-cerita kebaikan di tempat ini, agar gunung-gunung yang lain, mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, juga bisa mengambil sisi manfaat positif dari tempat ini. Contoh, selama ini kalau kita berbicara tentang gunung itu selalu ada sisi negatif. 1, pesugihan. 2, pengelarisan. 3, hal yang negatif lainnya yang benar-benar dilarang agama.
Dan dari depan sampai belakang kami sudah mendesain bagaimana hal itu tidak terjadi di tempat ini. Karena kalau itu nanti terjadi di tempat ini, berarti saya juga mewariskan kemungkaran buat masyarakat. Dan kami tidak mau itu, makanya kami di sini selalu berusaha belajar, terus belajar dimanapun berada. Sehingga saya senang kalau ada kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan santri-santri di tempat ini, biar nanti suasana gunungnya itu juga sejuk. Gunung itu tempat yang sangat suci, yang sangat dimuliakan oleh para wali-wali sejak dulu. Makanya kami selalu menjaga dengan berbagai macam cara. Sampai ada banyak CCTV ketika masuk dan sebagainya itu, ya intinya juga mengurangi supaya tidak terjadi hal-hal negatif di tempat ini. Makanya sekarang kalau perannya menjadi santri, ya jadilah santri yang totalitas. Kalau saya jadi laku dan lakon seperti ini, ya seperti ini dijalani dengan ikhlas, mengalir terus sambil mengikuti arus. Mekaten. Antara mekaten, Gus. Nggih. Teng gunung niki wonten napa mawon anu Mbah? Teng mriki niki ada petilasan. Petilasan ya. Monggo. Di puncak gunung itu ada sebuah prasasti yang dipahat pada era kerajaan Majapahit. Di situ ada angka Sansekerta itu, angka Pallawa itu dengan angka 1 dan angka 2 di depan. Cuman yang di belakangnya itu terputus. Itu kalau dikonversi di dalam tahun Masehi mungkin sekitar abad 13 pertengahan. Bentuknya segi 4, ada badan, ada atap seperti rumah gitu. Itu namanya batu joli. Batu joli itu dalam bahasa Sansekerta artinya tandu. Nah, Gunung Budek ini terpahat di relief Arjuna Wiwaha Gua Silamangkleng Tulungagung di panel ke-7. Ketika di relief itu puncak gunung masih mengeluarkan asap seperti Gunung Bromo. Masih kendeng-kendeng gitu ya, masih seperti Bromo. Terus saya cari referensi Watu Joli itu apa, ternyata Watu Joli itu artinya adalah tandu. Kalau kita lihat tandu-tandu zaman dulu itu sama seperti kita nonton film. Kalau di film kolosal itu biasanya para putri itu dipikul, ya itu kemudian dimasukkan di dalam kotak, dipikul. Atau kalau tidak di situ dinaikkan di atas gajah, dibentuk tempat duduknya segi 4 ada atapnya seperti itu. Jadi tentunya beliau seorang putri raja yang dinaikkan di atas puncak gunung oleh seorang resi untuk ditasbihkan menjadi seorang bhikkhuni. Siapakah beliau? Insya Allah Ibu Gayatri, Pratnya Paramitapuri yang didharmakan di Boyolangu. Nah, selama ini orang kalau menceritakan Gayatri, yang suaminya dari Candi Simping mana? Blitar ya, Gus, Raden Wijaya itu hanya menceritakan sesuai dengan kitab Negara Kertagama. Setelah lengser ke Prabuan, beliau menjadi masyarakat biasa, melepaskan gelar kebangsawanan, kemudian sampailah beliau meninggal dunia. Tapi kan tidak pernah diceritakan berapa tahun kemudian beliau meninggal dunia. Dan kemungkinan beliau lebih lama di Gunung Budek ini sebelum kemudian beliau meninggal dan dicandikan di Boyolangu. Boyolangu dari sini jaraknya sekitar 3 km paling jauh. Bukan di atas berarti ya? Bukan di atas, di bawah gitu. Di Gua Tritis Gunung Budek ada relief, ada patung Parwati yang dalam bahasa Hindunya itu juga istilah lainnya itu Dewi Durga ketika beliau amurka atau marah itu ada di sana. Dan dimungkinkan di situ itu adalah mandala para putri-putri, para bhikkhuni-bhikkhuni ketika menyelesaikan proses pendidikan keagamaan. Nah, di belakang sini ada petilasan juga, bukan sebuah makam, tapi menurut beberapa pelaku spiritual ada makamnya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi atau dalam bahasa Jawanya namanya Panembahan Argobirowo. Konon ceritanya beliau adalah adiknya Syekh Jumadil Kubro, yang Jumadil Kubro 1 Proloyo itu yang dekat pintu itu. 4 bersaudara menurut Yai Makdum berada di sini sampai kemudian beliau itu berpulang kembali ke daerahnya, di daerah mana itu, Sri Lanka kalau nggak salah. Jadi kedatangan para wali-wali di Gunung Budek ini karena memang daerah Gunung Budek ini terkenal dengan apa ya, daerah Bhairawa Tantranya dulu.
Jadi pusat-pusat Bhairawa Tantra ada di sini. Tentang cerita santet, jengges, tenung juga ada di sekitar sini. Dan itu adalah warisan kebudayaan masa lalu. Makanya para wali-wali itu datang ke pesisir selatan ya dalam rangka bagaimana kita membawa peradaban keislaman modern itu supaya orang-orang Jawa itu kemudian mau meyakini bahwa Islam adalah sebuah kebenaran. Gitu. Dan kalau dulu di sini konon ceritanya simbah-simbah dulu di dalam beberapa kitab-kitab sastra Jawa disebutkan bahwa ada 5 tahapan kehidupan manusia. Yang terakhir itu adalah kehidupan di usia senja. Wong urip ora golek dalan ning pati, ning ngerti lek besok bakal mati. Hidup kita tidak mencari kematian, tapi sadar bahwa suatu saat kita akan mati. Makanya kemudian orang-orang sepuh itu datanglah ke gunung-gunung, ada yang ke Gunung Budak, kemudian mereka bertapa di situ, mereka memakan getah-getahan, kemudian memakan biji-bijian, supaya apa? Supaya ketika meninggal nanti badannya menjadi kering dan tidak dimakan belatung. Namanya memumifikasikan diri. Jadi sebetulnya sebuah proses makan makanan yang semi beracun. Sambil mereka bertafakur, mereka bersemedi, bertapa. Kalau yang muslim juga mungkin melakukan tirakat-tirakat tertentu sesuai dengan tuntunannya. Nah, disitulah kemudian tempat ini menjadi tempat yang sangat bingit. Dan kami melihat beberapa kejadian, ada sekelebat-sekelebat bayangan putih, orang-orang yang tiba-tiba saya lihat ada duduk di situ, setelah saya lihat ternyata tidak ada. Selalu memakai jubah putih dan rambutnya panjang. Mereka duduk dalam posisi semedi. Ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur. Nah, saya nggak berani cerita yang lebih panjang karena ini sebuah pengalaman spiritual ya Gus ya. Selama saya 26 tahun di Gunung Budak. 26 tahun Pak. Jadi kalau misalnya di sini itu tanda-tandanya itu selalu ada. Misalnya di belakang ada orang yang aneh-aneh dan sebagainya itu. Biasanya seliwar-seliwar itu badannya manusia, kepalanya harimau. Gitu. Jadi kayak sudah menyatu dengan kami yang sering tidur di sini itu paham. Mereka juga mengabari itu. Bahkan pernah tengah malam saya tiba-tiba harus naik gunung, tidur terbangun, nah ternyata ada 2 orang tidur di sini yang saya tidak tahu dia dari mana. Akhirnya terpaksa saya usir turun. Itu. Jadi wingit, bukan angker. Kalau angker itu gendruwo, wewe gombel, pocong ya. Kalau wingit itu lebih ke makhluk-makhluk mulia yang lain ya, jin-jin yang memang sudah berkepribadian, beradab Gus ya. Namanya Pekatan. Itu pengalaman seperti itu banyak. Belum lagi kalau saya tiba-tiba nemu nemu lombok. Lombok tahu? Cabai. Saya nanam pohon, ketemu 5 batang pohon cabai. Terus kemudian tak tinggal jalan kaki 10 langkah tiba-tiba hilang. Nemu gadung sak umbruk, ditinggal nandur jati, ditoleh, hilang. Nah, setelah pengalaman itulah kemudian setiap nemu apapun tak jebol, Gus. Lah piye wong gak iso pokoke begitu ketemu ya jebol ae lah masuk nek karung. Gawa mulai. Kalau wis menanam nemu gadung, nanamnya ditinggal wes siji mulai siji nunggone gadung. Iku ngalih hilang. Itu artinya kita diberi hadiah seperti itu. Belum lagi kemudian ada tiba-tiba kita sarapan pagi, ada rombongan ayam hutan sak anake sak bapake lewat ning ngarepe. Kita kan sudah bersumpah ndak boleh membunuh di sini. Jadi ya sama Gusti Allah diece. Mlaku ngono ya kaya kucingnya zaman lewat itu loh. Lewat. Yo api api ujian keimanan itu, Pak. Ujian keimanan. Dan yang membuat saya akhirnya benar-benar sadar bahwa kegaiban itu ada. Saya pernah dikasih emas itu sebesar ini, Pak. Gus, di belakang sana, Gus. Asli emas itu. Wong mak celerap gitu. Terus kula niku sadar bahwa saya di sini ini bukan hak saya. Cuman akhirnya tak balik nih malih di cepitan watu, tak masuk nih tak kunci. Hanya saya jawab, lek memang iki jatahe kangge papan kene, aja dilih. Tapi lek memang ndak barokai kangge papan kene sak turun-turunku, ya wis monggo dijipuk meneh. Sesuke kula goleki ya ora enak. Allahu akbar. Niku lho, ada.
Tapi ya cuma sekali niku lho nggih kula. Lek bolak-balik lah kula ngapusi ya mesti kagok mulih tenan lek bolak-balik. Iku Gus, pengalaman-pengalaman yang aneh. Saya sangat tertarik nih ketika beliau berbicara tadi menyinggung tentang pesugihan. Iya. Saya sangat tertarik ini. Iya. Karena kata pesugihan sendiri, yang maha sugih itu kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka ketika kita pengen kaya tentu mendekat kepada Allah. Allah yang maha gaib, bukan makhluk gaib tentunya. Iya. Salah satunya, ya ini yang jadi masalah, pemahaman yang salah tentang gunung. Padahal kita dalam ilmu hikmah, dalam belajar dunung, dalam kita mengenal jati diri kita itu diperintahkan untuk mengenali diri kita dulu. Salah satunya itu nggih dunung niku wau. Dikit nafas, merasakan keluar masuk nafas dengan kita mata dipusatkan di hidung, keluar masuk nafas itu sendiri. Nah, ini sekarang jadi masalah karena orang beranggapan bahwa ketika orang datang ke gunung itu dianggap mencari pesugihan. Iya, iya. Padahal sugih yang sebenarnya adalah ketika kita itu tidak butuh apa-apa, karena semuanya sudah disiapkan oleh alam, semuanya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diciptakan ini sebagai khalifah fi ardi, pemimpin. Kita ini pemimpin di dunia ini yang tugasnya untuk menjaga. Salah satunya kita ke gunung ini kan dalam hal untuk hormat, untuk menjaga ini tadi. Dan pesugihan tentu dengan cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan dunung tadi, dengan kita tirakat di gunung, melihat kuasanya Allah. Naik gunung, anak muda sekarang senang naik gunung. Nah, ini jadi masalah. Monggo dijabarkan tentang perbedaannya. Orang menganggap bahwa pesugihan dan barokah. Yeah. Sebab ngeten, Amit, kita datang ke makom itu di dalam kitab Samsul Ma'arif, atau diterangkan di dalam kitab Al-Awfaq bahwa ketika kita datang ke makom tujuannya kan doa bidoa. Contoh, doa orang tua akan sampai ke kita kalau kita itu mendoakan mereka. Termasuk juga ketika kita mendoakan wali-wali Allah. Bahkan ketika kita pengen jadi baik kok jelek lagi, pengen baik kok maksiat lagi. Salah satunya supaya kita bisa istiqomah dalam kebaikan itu kita diperintahkan untuk ziarah ke makom wali-wali Allah. Termasuk kita datang ke gunung ini kan banyak makom, banyak peninggalan dari leluhur kita. Nah, doa-doa dari mereka akan sampai ke kita ketika kita itu mendoakan mereka. Makanya banyak orang itu yang hidupnya sengsara bukan karena tidak pernah didoakan orang tuanya, tapi karena anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya. Dan saya yakin, hakul yakin, di semua tempat itu pasti ada barokahnya. Apapun itu pasti ada barokahnya, termasuk teng gunung niki. Jadi saya menganggap bahwa teng mriki ini kathah barokai. Amin. Tapi kula mboten saged jelasnya secara perinci, kok kesana beliau mawon, monggo. Kalau nyambi ngerokok. Monggo Gus, nggih. Ada satu hal yang sekarang ini menjadi sebuah tren ya. Ketika situasi ekonomi sedang sulit, kemudian banyak orang mengambil jalan pintas untuk mencari pesugihan. Okay. Dan saya di sini juga seringkali menerima tamu-tamu orang yang pengen cari pesugihan. Ya, kerja. Saya itu heran saya itu gini. Saya itu bukan heran dengan yang datang. Saya itu heran dengan diri saya. Lah wong aku ning kene ora sugih. Ngapunten lho nggih. Lah aku ning kene ora sugih. Lah kok kono Pak, saya punya hutang 1 miliar. Pak, saya pengen punya rumah bagus lho. Lah wong omahku ya sik apik omahe sampean. Kok sampean pengen golek pesugihan ning kene ndak kleru ta. Kayak gitu. Jadi intinya banyak sekali gunung-gunung itu memang di framing ya untuk jalan-jalan pintas dari samping, yang mana ya salah satu kewajiban kami di tempat ini kalau di tempat lain saya tidak berani Pak, itu adalah menjelaskan ya sesuai dengan fakta yang ada.
Lek memang ndak percaya lek aku ki yo ora sugih tenanan, ya tak pinarakne ke rumah saya. Wong nyatane saya juga ndak punya mobil, ndak iso nyetir gitu. Omahku yo gedhe iki lho layak dibedah rumah ini. Jadi intinya dengan bahasa seperti itu kami itu mengingatkan, jangan mencari jalan pintas. Ya pengen sugih ya nyambut gawe, ikhtiar, mengasah diri, bersosialisasi, berkomunikasi, membangun jejaring. Kalau kita mau kaya, ya saya juga pengen kaya, saya juga bekerja gitu, saya menghidupi keluarga gitu. Tapi kalau yang aneh-aneh yang seperti itu, ya Masya Allah, mudah-mudahan itu tidak terjadi di kita gitu. Jadi kalau dibilang gunung itu penuh barokah, ya makanya Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada manusia, itu ya saya alami. Tapi bukan dalam arti kemudian saya diberi berkecukupan harta, itu tidak, yang melima itu tidak. Itu karena manusia pada dasarnya sidik ikut cukup, akeh kurang. Sidik mesti cukup, nek akeh apa enggak kurang. Nah, saya merasakan itu. Bahagianya saya ketika saya pagi berangkat bekerja naik motor Karisma, STNK-ne mati, tapi BPKB-ne enek gitu. Terus engko lek enek momenan rada ndredeg mlipir-mlipir metu ganggang gitu. Tapi itu benar-benar tak nikmati gitu loh. Ya memang masih ngurusi anak satu kuliah itu. Jadi intinya kita harus selalu eling. Zaman ini semakin sulit, banyak orang yang tersesat, ingin mencari jalan pintas, dan gunung-gunung di tepian laut itu sekarang lagi rame orang-orang pengen seperti itu. Menerjemahkan Kanjeng Ratu Kidul dalam perspektif yang negatif itu juga bisa, positif juga bisa, tergantung dari kualitas keimanan kita terhadap Tuhan. Ya kalau pengen sugih, sekali lagi bekerja yang cerdas, bekerja yang tekun, yang kreatif, yang membangun jejaring, mau introspeksi diri, jujur gitu. Dan berdoa. Saya selama di Gunung Budak 26 tahun itu, dari makom ke makom itu juga lebih dari 5 tahun, Gus. Dari makom ke makom itu lebih dari 5 tahun. Biasanya saya itu ke daerah Jogja, ke daerah Kulon Progo, Magelang, Sleman, Bantul, Gunung Kidul. Ya berkhidmat. Saya tidak punya tujuan duniawi untuk pribadi saya selain saya memang menelusuri sejarah. Pada saat saya menelusuri sejarah, misi saya itu satu. Saya ingin bisa mempertemukan anak cucunya, bisa merawat kembali makam ini. Jangan sampai makam itu dimuliakan orang lain, justru malah anak cucunya tidak tahu. Nah, disitulah kemudian saya menemukan manuskrip makam. Akhirnya ketemu sama orang yang bingung pengen berkhidmat kepada leluhurnya. Kemudian ketemu saya, sanadnya saya sambungkan. Mereka punya data, wah maremnya setengah mati. Saya seneng, mereka juga seneng. Dan kemudian mereka tentunya bisa menyambung doa kepada Mbah Buyut Canggawarengnya. Saya juga pasti ketika mereka mendoakan ya kecipratan pahala ya Gus. Amin. Jadi bahkan di Tulungagung itu saya beberapa sejarah Bupati Tulungagung di Mataram Jogja sudah rampung. Mulai dari Mbah Temenggung Surontani 1, 2, Kiai Ngabei Mangundirono Bupati Kalangbriat yang pertama, Raden Temenggung Mangundirono itu putra wayahnya siapa, ke atas siapa, makamnya di mana, dan manuskrip itu. Jadi manuskrip tidak terawang kubur, tidak ilham, tidak. Ya memang kami berdasarkan manuskrip. Saya tidak tahu kenapa dulu sama Eyang itu dituntun ke sana, tapi ternyata jawabannya ya ketika rame-rame tentang makam-makam yang dibongkar-bongkar itu, gitu loh. Fenomena itu, oh alah ternyata aku ki diduduhne iku supaya nyedokne anak ya, yang seperti itu. Tapi ya saya tidak berani ikut-ikutan tugas saya gitu. Jadi banyak kalau cerita tentang Tulungagung sejarahnya ya insya Allah cukuplah, beberapa data sudah ada. Berkhidmat di makam itu saya senang sekali. Bahkan saya tuh pernah begitu sangat ditarik seperti pengen sowan ke sebuah makam. Saya pagi berangkat sama Mas Denny ya, berangkat jam 6 naik kereta api ke Jogja, terus kemudian langsung turun stasiun kita ke makam. Setelah itu kemudian sore jam 4:30 pulang ya Mas ya. Jadi berangkat jam 6 pagi, jam 9 malam sudah sampai rumah naik kereta api, hanya ke satu makam. Setelah di sana dapat apa? Ya mendoakan cukup.
Jawabannya mungkin besok, lusa, atau beberapa bulan lagi. Wong seperti kita ditimbali untuk sowan, ya sowan itu aja, sampun. Tidak pernah kita punya target-target tentang saya pengen naik jabatan, pengen apa, ini tidak punya. Pokoknya mengikhlaskan. Ya kita sudah terlatih ikhlas di sini bertahun-tahun itu, insya Allah gitu-gitu wis ndak berat. Dan saya merasakan betul bahwa beliau itu masih hidup dan bisa melihat kita, cuman kita nggak bisa secara verbal tatap muka ngobrol bareng, tapi secara batiniah, ruhaniyahnya itu di sanubari kita itu memang benar-benar nyambung. Banyak mengalami kejadian-kejadian yang aneh tapi nyata itu, cuman nggak berani saya ceritakan di sini. Nggih, nyuwun tanglet niki gunung niki namine Budek. Gunung Budek, ya Gus. Berasal dari kata Budek itu sebetulnya kalau kita tarik dari bahasa lebih tua itu sebetulnya ajaran agama Budi. Dulu orang Jawa itu agamanya itu agama budi pekerti. Kemudian sekarang menjadi bahasa budi luhur. Nah, kemudian bisa menjadi budek itu ya saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas di buku peta Belanda tahun 1813 itu namanya sudah Gunung Budek. Tapi kalau kita tarik tentang keyakinan masyarakat Jawa dulu tentang adanya ajaran Kawruh Budi, ajaran Kawruh Budi itu ditulis memang ada. Terus kemudian ajaran budi pekerti juga ada ajaran budi luhur juga ada, yang mana itu ada sebuah ajaran-ajaran tuntunan ya, supaya manusia itu selalu eling sangkan paran, eling Tuhan, eling bahwa nanti kita juga akan meninggal dunia. Nah, kemudian di puncak itu ada namanya patung apa? Joko Budek. Nah, Joko Budek itu ada patungnya. Ada patungnya di atas itu. Di situ strukturnya ada kepala, ada badan, ada kaki. Kalau menurut beberapa ahli bisa dibilang bahwa itu adalah menhir. Nah, menhir itu apa? Zaman dulu ketika manusia itu mengenal Tuhan sesuai dengan kondisi zaman pada waktu itu, mereka membentuk sebuah struktur badan, kepala, dan kaki sebagai tempat sesembahan. Namanya nyembah Sang Yang Taya. Sang Yang Taya itu namanya menyembah Tuhan Yang Maha Esa, nyembah Gusti Allah dalam bentuk seperti itu ya. Kalau kemudian di Mesir ada namanya piramid dan sebagainya itu. Nah, setelah peradaban menhir itu selesai, kemudian nenek moyang kita membuat lingga dan yoni, batu yang segi 4 atau segi 8 tinggi, kemudian ada lubang di bawahnya, namanya itu yang atas itu namanya lingga, yang bawah itu namanya soni, simbolik laki-laki dan perempuan. Dari lingga dan yoni inilah kemudian muncul sebuah peradaban yang lebih modern lagi, namanya Padmasana atau candi. Nah, candi ya kemudian hilang karena peradaban berkembang, kemudian menjadi sanggar. Sanggar, kemudian Islam masuk menjadi langgar. Langgar sekarang bahasa Indonesianya mushola. Itu memang fase-fasenya seperti itu. Jadi nenek moyang kita sudah mengenal ketuhanan sejak era megalitikum, sejak Gunung Padang, dan Gunung Padang itu lebih tua daripada piramid Mesir. Sejak yang namanya Joko Budek dianggap sebagai menhir. Perwujudannya seperti Semar. Ada badan, ada kepala, ada kaki. Jadi ketika Sunan Kalijogo memahat Semar dengan agak perutnya agak gendut dan badannya agak menengah, kepalanya agak menengadah, besok nyenan lihat waktu Semar Gunung Budek, Joko Budek itu ya persis seperti itu. Itu Semar yang ngejowantah di alam raya di atas gunung dengan besar seperti itu, tentunya membuatnya juga tidak mudah, perlu waktu yang sangat lama, dan salah satu syaratnya ada lagi, masyarakatnya harus sejahtera. Bagaimana masyarakat ini tidak sejahtera? Gak mungkin kalau masyarakatnya tidak sejahtera itu bisa membuat tempat ibadah sebesar itu. Kalau kita lihat masjid sekarang besar-besar, tentunya di samping masjid masyarakatnya ekonominya sudah mapan. Pesantrennya besar, tentunya di kanan kirinya ekonominya juga sudah mapan, transportasinya enak, kemudian sarana ekonominya pendukung juga ada, sirkulasi kehidupannya juga ada. Dulu juga begitu.
Tentunya daerah sini dulu adalah daerah yang gemah ripaloh jinawi. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur, mereka membuat batu dibentuk seperti manusia, ada kepala, ada badan, ada kaki, yang namanya menhir. Kemudian dalam cerita lebih lanjut, jadilah cerita Joko Budek sama Roro Kembang Sore. Yang di dalam ketoprak diceritakan Joko Budek topo kemudian dikutuk menjadi batu. Itu mirip cerita seperti Malin Kundang ketika durhaka terhadap ibunya dikutuk menjadi batu di pinggir danau. Itu sebetulnya pasemon. Pasemon nenek moyang kita dulu itu lek nuturi anak. Itu pakai bahasa seperti itu. Belum ada radio, belum ada HP, belum ada TV. Mereka membuat dongeng-dongeng, improvisasi malam hari supaya anaknya itu kemudian nanti dalam cerita-cerita yang halus itu muncul satu karakter dan kepribadian yang halus. Makanya kalau malam tidak bisa tidur itu digendong, ditembang-tembang nih seperti itu. Itu tujuannya ngelus budi supaya menjadi anak yang berkepribadian halus, tidak mudah emosi. Sekarang kita mudah emosi karena semua serba cepat. Beli makan lewat GoFood, beli naik motor lewat Gojek, naik kereta api lewat KAI. Sudah, duduk semuanya datang. Ngerti nggih? Nah, ini harus kita imbangi dengan kita ngaji alam, tadabbur alam, ketemu dengan orang-orang di pinggir gunung yang kehidupannya sangat sederhana dan merelakan hidupnya untuk dicaci maki, dianggap hina, direndahkan, hanya supaya penuh barokah, menjadi rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin nggak cukup hanya kita baca berulang-ulang ya, kita renungkan secara mendalam, tapi harus benar-benar kita aplikatifkan di dalam kehidupan yang nyata, walaupun itu sangat sederhana saja. Hal yang sepele-sepele itu harus kita lakukan. Itu Gus. Subhanallah. Karena di setiap tempat itu ada barokahnya, apalagi ketika kita senang dengan tempat itu, maka tempat itu pun juga akan mendoakan kita. Makanya penting di setiap tempat itu kita baca sholawat. Yakin nanti rezeki kita pun juga semakin lancar. Karena di setiap tempat yang kita bacakan sholawat itu nanti akan mendoakan diri kita. Entah beliau mau cerita atau tidak, sebenarnya banyak yang saya anggap yang datang ke sini itu utangnya lunas, itu ada. Mungkin beliau mau cerita atau tidak. Percaya nggak percaya, tapi itu ada. Bukan bersulitan. Iya, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa diceritakan secara, tapi ada yang seperti itu. Ada yang datang ke sini itu ya kemudian mereka banyak mendapatkan barokah ya. Justru yang seperti itu mereka datang itu malah dengan nyaman-nyaman saja, biasa-biasa saja, nggak berlebih-lebihan itu. Ada juga yang sepulang dari sini menjadi orang sukses, tapi kemudian mereka juga jatuh juga ada. Sebenarnya semua kembali kepada nawa itulah, niat kebersihan hati kita. Jadi ya frekuensinya harus kita sesuaikan dengan alamnya. Dalam bahasa Jawa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tentunya orang-orang yang datang itu kadang-kadang juga penuh dengan masalah, tapi jangan sampai meninggalkan masalah di mana tempat kita datang. Kita datang dengan baik-baik, pulang juga dengan baik-baik. Datang pakai muka, pulang juga harus setor muka. Adab kan itu namanya. Gitu. Ya kalau kita yang di sini itu ya masih banyak sekali kekurangan. Saya, teman-teman yang di sini itu ya karena berbagi waktu kadang-kadang ya mungkin nggak bisa menemani sampai pagi dan sebagainya itu ya karena diburu dengan tanggung jawab yang lain Pak. Jadi pripun. Tapi insya Allah ya barokailah. Saya yakin kok gunung-gunung itu penuh berkah. Tergantung orangnya saja bagaimana mereka berzikir, berdoa gitu. Rata-rata ayat itu turunnya di atas gunung ya Gus ya. Iya. Nabi Musa aja naik ke Gunung Tursina. Iya. Dapat
Sekarang orang Israel hebat-hebat. Rata-rata turunnya di atas gunung ayat-ayat itu. Dan gunungnya berbatu, padas ya Gus. Gitu. Ini batuannya mirip dengan Timur Tengah loh. Wadas itu kalau kemarau ya seperti daerah Timur Tengah, daerah Arab. Jadi gelombang elektronnya tinggi kalau kita berbicara pakai sains ya. Makanya kalau ada orang-orang naik Gunung Budak itu kadang-kadang belum sampai separuh itu pusing, sampai terjadi mual muntah itu kadang-kadang katanya dia kesurupan. Tidak kesurupan, tubuh kita itu dilakukan rechecking, artinya terjadi sebuah hubungan gelombang elektron magnetik di tubuh kita itu dengan elektromagnetik batu yang ada di sini. Mungkin dia malam kurang tidur, atau naik belum sarapan, atau pikirannya dia yang sedang sangat kalut karena beberapa malam kurang tidur, akhirnya tiba-tiba mata berkunang-kunang kemudian pusing. Nah katanya turun, aku tadi di sana kesurupan opo, kurang sarapan, orang kesurupan itu. Kami melihatnya seperti itu. Jadi ya begitulah ceritanya. Ya, harapan saya siapapun yang datang ke sini tetap harus menjaga adab, sopan santun. Itu saja. Ya, seperti kata beliau tadi, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Sopan santunnya. Mungkin ada yang tanya, mau nggak, silakan. Monggo anak-anak. Mau ketemu. Ayo. Ada yang ditangkap terus ditanyakan. Monggo. Atau melihat sesuatu yang enggak jelas perlu dijelaskan, monggo silakan. Mas Dedi. Malu mau tanya. Kecuali kalau saya nggak ada malu. Ya, tadi mau menanyakan, Ya. di sini tuh ada kutri atau apa, tapi sudah beliau jelaskan bahwa ada. Ada. Kalian masuk, mohon maaf ini. Ya, ya. Dari sebelah sana memang ada kayak sosok putri gitu. Ini nyambungnya ke Gua Silo Mangkring. Gua Silo Mangkring sebelah utara. Okay. Kalau gunung itu dua-duanya ada. Yang hitam ada, yang putih ada, komplit. Hanya tergantung dari orangnya. Perlunya kehati-hatian itu di situ. Di sini ada genderuwonya yang besar kayak kingkong, bulunya soto-soto juga ada. Saya juga ketemu. Pernah ketemu sekali di sebelah sini. Ya memang dia penjaga sini, jinnya yang menjaga tempat ini. Saya dulu ketika bangun tempat ini ya, jenengan tadi kan dari utara. Orang utara sana itu kalau mau ke kampung sana, kalau habis maghrib tidak ada yang berani. Lewat depan sini itu, lewat tempat parkir itu. Demikian juga yang sana mau ke kota, mereka juga nggak berani. Bobol bablas ngulon. Itu orang sekampung ya Pak, ya angker tempat ini. Nah, ketika saya mendirikan gubuk ini saya digendeng-gendeng nih sama uang. Wah Pak Agus itu gendeng nih. Wani itu mau main druwo. Ya memang bener loh, nggonin dulu dong. Saya dulu itu 2011 kalau tidur sini belum ada HP yang modern ini. Teman saya radio, Gus. Radio RWS Wijang Songo itu, RWS itu teman kicir-kicir itu sampai pagi kan dicampur sari. Saya ngeloni anak saya kelas 4 SD, tak setel nih itu lendak ngono, halah pocongan itu takluk lewat. Mari ngono ada badannya, ndak ada kepalanya. Mari ngono kelihatan kakinya, ndak kelihatan badannya, itu bolak-balik. Saya tengah malam buka laptop di dalam gubuk, lawang nu opo iku lewat. Karena saya mengerjakan pekerjaan kantor, tak lewat loh. Setelah 3 kali ternyata seliwar-seliwar di pintu tak tutup aja, laptop tutup tidur. Nggak tuh niku. Di belakang itu suarane wong tukaran banting piring barang lu. Saya cuma gini. Iki apa to wong renek omah, wong nang mburi nek wong bantingi piring, jane iki sapa sing tukaran. Gitu. Jadi mereka menunjukkan diri bahwa aku ada di sini. Dan untuk mereka itu supaya mau agak menjauh itu prosesnya juga lama. Bahkan kejadian tandon air bis ini loh, bis sing daur itu kula tata, kula semen, tak isi sore, isu entek,
banyune iki ndak ketok lek ngembes. Semen iki kering tapi banyune ilang. Tak tambahi semen meneh, banyune ilang meneh. Tak tambahi semen neh, banyune sampai tebelnya segini corku. Akhirnya terakhir selesainya tak keloni tandon nih. Saya bawa tikar, tak tidur di bawahnya, Mbah. Hanya tempatnya hanya itu, lendak itu gak iso ndekek. Pokoknya kulon nyuwun izin, kulon ndekek ada banyu. Damel adus, damel wudu. Pokoknya parang mboten parang kulon nyuwun izin. Niku harusnya pagi itu habis air. Sore kula isi tek penuh, kula turuni utuh akhirnya. Akhirnya isuke tukang kula mbeto semen karo cetok niku ndak sida kerja. Piye Mas? Ora sida kerja karo banyune bek neh kae. Ya, kegaiban itu memang ada di atas gunung. Berarti itulah pentingnya bahasa itu, Pak. Apa? Ya pentingnya bahasa itu, izin itu kita. Izin, cuman izin aja saya. Sama masalahnya ndak izin itu tadi loh, Pak. Mereka punya kuasa, soalnya sebelum kami di sini mereka sudah menempati tempat ini. Makanya kalau di depan ada pelinggih karang itu seperti candi di depan itu ikrarnya gini. Saya menyadari kami datang belakangan. Di sini sudah ada yang menunggu tempat ini, makanya sudahlah kita kompromi aja. Rumahmu di sini, pekaranganmu kami minta untuk masyarakat banyak. Makanya saya ikrarkan, saya taruh pelinggih karang di situ ya untuk penunggu karang. Itu kalau orang Jawa, itu biasanya kalau selamatan itu dalam bahasa Jawa nih, kan mesti ada namanya jenang sengkolo. Jenang sengkolo itu bahasa Jawa nih ngawruhi Bathara Kala. Dewa-dewi sing manggen ning kiblat papak timo pancar pekarangan. Artinya jin-jin dan makhluk mulia yang lain yang tidak kasat mata yang ada di 4 penjuru tempat itu kita muliakan, kita hormati, bukan berarti kita bersekutu. Kita hormati, kita muliakan, inilah tempatmu dan inilah sesajimu dalam bentuk jenang sengkolo. Dan siapa yang membuat jenang sengkolo adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Sekarang jenang sengkolo itu masih dipakai di Kasultanan maupun di Kasunanan. Pakai apa? Jenang sengkolo. Untuk siapa? Bathara Kala. Nah, Bathara Kala di dalam tubuh manusia adalah nafsu amarah kita. Manusia dikasih Bathara Kala supaya berkembang. Kalau tidak punya Bathara Kala ya tidak punya nafsu ya tidak bisa berkembang. Nah, itu juga harus kita kendalikan dengan cara bagaimana kita eling, kita semeleh, kita selalu ingat bahwa manusia itu harus senantiasa berbakti dan bertakwa. Makasih. Nggih, nyuwun tangkat untuk Nggih. tiang-tiang ingkang badhe mriki. Nggih. Mungkin ada yang mau untuk pariwisata atau juga ada yang untuk ziarah atau untuk ngalah barokah. Untuk Yeah. yang ngalah barokah niku pripun? Yang ngalah barokah. Ya kalau meminjam tempat ini untuk selamatan nyuwun ning ngene Gusti, atau kemudian meminjam tempat ini untuk bertirakat ya dalam menjalankan telaku mungkin ibadah-ibadah tertentu, wirid-wirid atau apa, tidak apa-apa, namanya gunung juga tempat yang sangat mulia. Tapi secara umum kami di sini itu setiap malam Jumat Legi selalu mengadakan acara kirim doa selamatan, kemudian ya baca-baca doa, yasin, tahlil dan sebagainya di tempat ini. Yang tujuannya adalah karena tempat ini sekarang yang awalnya gunung menjadi tempat umum. Kalau minggu pagi juga banyak orang yang naik turun gunung, tanggung jawab kami adalah menyelamatkan siapapun orang yang naik ke Gunung Budak itu. Jangan sampai ada yang cedera, jatuh, sakit, pingsan atau apa. Bismillah, Buddha selamat, Bali selamat. Dan ini ngemong masyarakat gitu. Di setiap malam Jumat Legi, Kemis Kliwon, kalau di dalam bahasa Jawa itu, dalam perhitungan Jawa itu wetone 16 itu Kemis Kliwon, kalau dihitung ping 16 ketemu nih Jumat Kliwon. Ini ngapunten iki ngaji Jawa. Kliwon itu dalam teori kiblat Bapak Timo Pancer ngene ning tengah. Tengah itu saka guru. Gitu. Rasane pon wage karo legi itu ketika ada kliwon.
kiblat papat lima pancer itu artinya Gusti Allah. Jadi semua elemen 4 elemen ini tanpa kuasane Gusti nggak akan kuat. Nah, wong Jawa iku ndek kayak Gusti iku ning jenenge bahasa pancer yang di dalam bahasa hitungan Jawa disebut bahasa Kliwon. Ya kalau kadang-kadang saya nge-lab TikTok ngomongnya, oh lek Kemis Kliwon ini watake ngene ya boleh diuji itu. Bisa diuji. Kemis Kliwon kok kelangan barang ya sing nyolong dulure dhewe sak omah. Kok apa alasannya? Saya dulu diajari sama guru-guru saya, polisi zaman Belanda dulu kalau nangkap maling dasarnya hitungan dino. Mulai dino iki berarti malingnya kok kono. Lek dino paing malingnya kok kidul. Lek Selasa Wage, Pak. Lek Selasa Wage malingnya kok lor. Misalnya seperti itu. Nah, engko sing maling kok liyane kari dhisik sing arah dia itu. Soalnya aku Selasa Wage. Berarti yang paling banyak datang ke sini itu untuk pariwisata, Bang, ya? Pariwisata anak-anak sekolah, Gus. Siap. Tapi untuk ngalap barokah pun juga ada. Ada. Tapi selalu kami arahkan bagaimana ya kami fasilitasi lah tempat-tempat untuk mereka bakar dupanya juga ada, tempat untuk istirahatnya juga kami siapkan. Gitu. Ya karena tugas kami di sini ya melayani tamu, membimbing tamu, memuliakan tamu. Yang penting tetap nawaitunya baik ya kita persilahkan. Termasuk kita nanti minta arahan. Arahan apa tuh, Gus? Tadi untuk bakar dupanya di mana? Wis tak bakar dupane itu. Buatan berapa titik mau memiliki tempat seperti makomnya? Makomnya di belakang sana. Ada tempatnya makomnya di belakang. Ya secara umum di mana saja di sini itu bisa dipakai. Sudah di pekarangannya di atas gunung di rumahnya. Semua tergantung dari feel-nya masing-masing, keyakinannya masing-masing. Ada yang suka di sebelah sana, ada yang di sebelah sana. Monggo. Tapi kalau saya sukanya sholat saya itu neng-emper ini. Sholat saya neng-emper itu. Iya, ada 2 bidadari di sana. 3 deh. Ada 3 itu. Itu kalau sampai ke puncaknya itu berapa kira dari sini? 1 jam. Dari sini 1 jam. 1 jam. Trekkingnya tajam semakin ke atas. Jadi harus pakai sepatu karena tebing-tebing. Tapi sudah ada jalur jalannya gitu. Jalannya udah kelihatan, Pak. Cuman jalannya jalan hutan. Tangganya ini nggak sampai puncak, cuma sepertiga aja. Bapak aslinya mana? Saya Bandung. Oh, Bandung. Makanya saya pakai bahasa Indonesia aja biar paham. Kan ada yang dari mana? Lampung ya? Nggih, kula Lampung. Oh, gitu. Ada yang dari Kalimantan tadi. Dari Lombok. Lombok ya? Kalimantan. Ini bisa diterima ya bahasa saya? Sakit. Kalau bapak-bapak ini, masnya ini dari mana? Dari sini aja. Oh, enggak. Main ke Simping. Nggih. Candi Simping. Deket nggih harus Simping, Gus? Nggih. Insyaallah. Dekat. Terus di Omyang Jimbe. Nggih. Kebetulan saya ada tanah di sana. Raden Wijaya loh. Simping itu, Ampol itu. Sekali saya pernah ke sana. Ke Simping ya? Nggih. Berapa jauh saking Simping, Gus? Oke, mungkin setengah kilo mungkin. Setengah kilo? Oke. Dekat. Dekat ya? Alhamdulillah. Ada patung Ganesha teng mriko. Dari candi itu? Nggih, dari Omyang Jimbe ini. Ganesha. Nggih. Patung Ganesha di Boro.
Sudah Oh. berapa lama jenengan teng mriki niku? Yang ini 2011 berarti 2011 nggih. 2011. 15 tahun ya. Tidak kerasa ya. Alhamdulillah. Makanya ya wis katek lah roh kahanan nendur gunung sing seperti apa kita sudah paham. Tapi kembali lagi bahwa dunia kegaiban itu berlapis-lapis. Mungkin lapisan saya lihat berbeda dengan lapisan orang lain. Kalau saya di sini melihat kucing ya kucing, melihat burung ya burung gitu. Ada batasan-batasan. Hanya kalau di sini sering tadi ada orang lihat yang serem-serem, saya malah jarang pernah lihat yang serem-serem ya. Dulu awalnya pernah, sekarang pun boten. Gitu. Berlapis-lapis, jadi hati-hati sekali lah. Ya, betul. Alhamdulillah. Di siang malam jenengan teng mriki napa? Siang kerja, Gus. Siang kerja. Oke, siang kerja. Malam jam 8 sampai sisa itu sini. Oh, habis sisa baru teng mriki nggih. Sampai sisa baru ke sini, nanti jam 11 turun. Kalau hari biasa, kalau malam Sabtu, malam Minggu tidur sini. Oh, Sabtu Minggu di mriki. Oke. Sabtu Minggu sama malam Jumat lagi. Terus ini. Oke, matur suwun. Saya bersama dengan santri sudah diterima di tempat ini. Nyuwun ikhlas, nyuwun ridhone. Amin. Mugi-mugi angsal berkah barokah saking mriki. Nggih. Kalih nyuwun sepura menawi wonten lepat lupute kula mewakili saking anak-anak kula nyuwun sepura wonten lepat lupute kula. Kula nyuwun barokah doane Gusti nggih, saged selamat, Amin. sehat, saged datang Amin. Mekah haji. Cita-citane pengen munggah haji tapi oleh bonus kan tentu. Amin. Amin. Saya ketika membangun hutan itu punya cita-cita sama sahabat saya namanya Pak Pri. Saya pengen suatu ketika bisa naik haji, dan ketika saya naik haji itu saya berjalan itu diiringi dengan mendung. Ketika di sana panas saya merasakan dingin, ketika di sana dingin saya merasakan seger, ketika keluar dari tenda saya diikuti mendung sehingga seperti dipayungi karena barokahnya tanaman yang di sini. Saya pengen begitu, Gus. Masih nunggu ini, mudah-mudahan nanti dikabulkan ya, Gus ya. Amin. Al-Fatihah. Iya. Nggih, terima kasih untuk semua subscriber lover saya dimanapun berada. Alhamdulillah banyak ilmu yang beliau berikan kepada kita. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, Amin. kemudahan, kabejan, kamuliaan, bejo dunia, bejo akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Mugi-mugi ilmu yang beliau berikan kepada kita bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya Rabbal. Kembali semoga silaturahmi kita di malam hari ini membuat diri kita semakin itaqullah, semakin takut, semakin taat kepada Allah, semakin cinta kepada baginda Rasulullah. Amin. Semakin membuat diri kita berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Amin. Amin. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.